kita perkenalan dulu ya Pak ya. Mulai dari Bapak, dengan Bapak siapa? Yanto. Bapak Yanto. Ya, perkenalkan saya Ardis Salsabila. Bapak bisa panggil saya Ardis. Menurut Bapak, angin malam hari ini kira-kira kasih angka berapa? Angka 7. Angka 7. Ya, mungkin di angka 7 ini karena angin malam ini cukup dingin ya Pak ya. Iya. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah mau datang dan sudah mau untuk melakukan konseling pada malam hari ini. Tapi sebelumnya apakah Bapak sudah pernah melakukan konseling? Belum. Oh belum. Tapi Bapak tahu konseling itu apa? Tidak. Oh tidak ya. Oke. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi tentang konseling ya Pak ya. Oke, jadi konseling ini dilakukan oleh 2 orang. Dengan perannya itu ada konseli yaitu Bapak sendiri dan ada konselor, saya sebagai konselornya. Nah, peran konselor itu membantu mengarahkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin untuk saat ini Bapak sudah sedikit mengetahui tentang apa itu konseling ya Pak ya. Iya. Tapi sebelumnya Bapak apakah ada paksaan untuk melakukan konseling atau tidak? Tidak. Tidak. Alhamdulillah tidak ya Pak ya. Karena ini yang paling penting dalam sesi konseling, yaitu ada asas kesukarelaan. Jadi sesi konseling ini tidak bisa jika dilakukan apabila konselingnya itu merasa ada keterpaksaan, apalagi ada tekanan dari luar, bisa juga dari saudara, orang tua, atau dari orang-orang sekitar, teman juga bisa seperti itu. Jadi dalam sesi konseling ini yang paling utama yaitu dari diri konselingnya sendiri harus merasa dari keinginannya sendiri, jadi ada kesukarelaan seperti itu. Oke, terus juga dalam konseling ini kami juga memiliki asas kerahasiaan. Jadi nanti saat sesi konseling Bapak tidak usah khawatir karena kami juga memiliki asas kerahasiaan. Insya Allah apapun yang Bapak sampaikan nanti insya Allah terjaga kerahasiaannya. Kemudian juga diharapkan dalam sesi konseling nanti Bapak bisa terbuka seperti itu ya Pak ya. Ya, karena kami juga memiliki asas keterbukaan. Jadi Bapak bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas mengeluarkan apa yang sedang Bapak rasakan, apa yang sedang Bapak pikirkan, seperti itu. Nah, mungkin itu 3 asas yang kami miliki dan yang paling utama yang harus disampaikan kepada konseling, apalagi Bapak mungkin ini pertama ya Pak ya. Iya. Melakukan konseling. Ya, seperti itu. Kita akan membuat janji dulu mungkin dari sesi konseling ini ya Pak ya. Boleh. Yang pertama mungkin tadi Bapak diharapkan agar bisa terbuka dan tidak usah khawatir karena kami memiliki asas kerahasiaan. Kemudian mungkin sesi konseling ini kita akan melakukan hanya 30 menit saja ya Pak ya. Boleh. Ya, apakah cukup? Cukup. Cukup, insya Allah cukup ya Pak ya. Oke. Apakah Bapak nyaman? Insya Allah. Nyaman. Oke, kalau Bapak sudah merasa nyaman, apakah kita bisa mulai saja sesi konselingnya? Oke. Oke ya Pak ya, kita mulai sesi konselingnya.
sebelumnya bagaimana Pak hari ini perasaan Bapak? Merasa capek. Bapak merasa capek ya Pak ya. Ya, kalau boleh tahu kegiatan hari ini Bapak melakukan aktivitas apa saja? Kegiatan hari ini biasa bekerja serabutan, jadi banyak berdiri. Karena banyak berdiri, jadi merasa tegang, capek begitu. Ya, jadi saat ini Bapak merasa capek karena Bapak full aktivitas hari ini ya Pak ya, bekerja. Kemudian Bapak juga banyak berdiri, mungkin badan juga merasa pegal-pegal seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu aktivitasnya dari pagi sampai sore atau bagaimana? Iya, dari pagi sampai sore, paling istirahat duhur, sholat, setelah itu kembali lagi bekerja sampai asar. Ya, saya juga kalau di posisi Bapak pasti akan sangat merasa capek, dan juga mungkin ya karena banyak aktivitas dilakukan, jadi pasti sangat-sangat capek ya Pak ya. Betul. Oke, tapi di waktu Bapak bekerja, apakah Bapak memikirkan sesuatu atau Bapak merasa ada pikiran lain gitu Pak? Yang saya rasakan pekerjaan itu harus beres hari itu, dan tidak ada kekecewaan bagi peminta pekerjaannya. Jadi saya bertanggung jawab 100% bagi pemohon pekerjaan agar tidak mengecewakan. Ya, jadi meskipun Bapak merasa capek, Bapak merasa tertekan, tapi Bapak juga harus berpikir dan harus menyelesaikan pekerjaannya supaya tidak mengecewakan yang Memesannya. iya, betul. Ya, oke. Selain itu, apakah Bapak melakukan aktivitas lain selain bekerja? Melakukan aktivitas yang lainnya, macam mengurus kebun, juga mengurus ternak, hewan. Jadi setelah bekerja disambung dengan kegiatan yang lainnya di rumah. Ini lumayan agak repot. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan ya Pak ya, sehingga Bapak merasa capek. Tapi untuk Bapak merasa capek ini hanya hari ini saja atau di setiap Bapak menyelesaikan pekerjaan seperti itu? Hampir merasa capek di setiap waktu, karena memang kerjanya serabutan begini. Jadi apapun yang bisa dilakukan untuk keluarga kami lakukan begitu, dan untuk bisa menghasilkan sesuap nasi kami laksanakan dengan pemikiran pekerjaannya yang halal begitu. Ya, baik, betul ya Pak ya. Bapak melakukan banyak pekerjaan, melakukan banyak aktivitas, bekerja dari pagi sampai sore untuk keluarga ya Pak ya, demi keluarga. Ya, kalau boleh tahu Bapak tinggal bersama siapa? Bersama keluarga, istri dan 3 orang anak.
sedikit tergantikan rasa capeknya karena melihat di rumah ada seorang istri dan seorang 3 anak gitu. Iya, kalau sampai ke rumah melepas lelah melihat keluarga pada sehat, jadi terlepas penat capek sehingga tidak begitu capek, agak ringan sampai tersebut. Ya, jadi saat Bapak capek pulang ke rumah, Bapak perasaan Bapak merasa ringan ya. Jadi rasa capek itu mungkin seketika hilang ya Pak ya. Betul. Ya. Tapi kadang-kala juga Bapak merasa sangat capek dikala pekerjaannya begitu banyak ya Pak ya. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Tapi di samping Bapak bekerja, terus ketika Bapak capek, Bapak merasa tertekan, apa yang membuat Bapak merasa bahagia dan merasa capek itu bisa hilang? Bapak melakukan apa? Yang pertama, bila dapat honor, ada yang bisa dibawa buat keluarga, sampai itu mulai agak ringan. Kemudian ketemu lagi dengan keluarga semakin ringan. Apalagi kalau ingat hasil dari pekerjaan itu dapat membantu kekurangan kebutuhan keluarga, jadi merasa rileks, ringan, tak berbeban, begitu kira-kira. Iya, pasti sangat bahagia juga ya Pak ya. Betul. Apalagi seorang anak yang melihat bapaknya pulang bekerja terus datang ke rumah, mungkin sambil bawa oleh-oleh kayak gitu ya Pak ya. Betul. Ya, kayak gitu. Oke. Saya simpulkan dulu ya Pak ya. Yang Bapak sampaikan itu, pada malam hari ini Bapak merasa capek, merasa tertekan juga karena banyaknya aktivitas yang dilakukan, mulai dari bekerja, terus juga tuntutan dari atasan mungkin ya, terus juga keluarga, terus mengurus kebun. Tapi Bapak bisa merasakan capek itu merasa ringan ketika Bapak pulang ke rumah dan melihat seorang istri dan 3 anak Bapak. Terus juga anak Bapak pasti merasakan senang, bahagia, dan terkejut apabila Bapak membawa oleh-oleh ke rumah seperti itu ya. Oke, tapi di sisi lain mungkin Bapak berpikir bahwa bekerja itu melelahkan, merasa capek, terus juga merasa tertekan. Tapi kita coba menggali ke pandangan positifnya. Ya, di sisi lain Bapak bekerja merasa capek, tapi di sisi lain juga Bapak sedang mengusahakan keluarga Bapak yang untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Betul. Kebutuhan istri, kebutuhan anak-anak Bapak, kemudian mungkin kebutuhan Bapak sendiri agar bisa membawa keluarga Bapak bisa keluar, terus juga memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, seperti itu ya Pak ya. Betul. Terus juga di sisi lain Bapak bekerja, mungkin di tempat kerja banyak sekali ingin merasa seperti Bapak, namun mereka belum sempat ke titik itu. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya, jadi sebetulnya rasa capek itu wajar ya Pak ya, karena ya kita bekerja, kita mengeluarkan energi, mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, perasaan, pasti merasa capek. Jadi
bekerja saja ya Pak ya. Betul. Ya, terus juga dikala Bapak merasa capek, mungkin Bapak bisa melakukan aktivitas yang bisa membantu Bapak itu mengurangi rasa capek itu, mungkin dengan melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan Bapak gitu. Iya. Mungkin bisa dengan olahraga, atau mungkin hobi Bapak apa ya? Berkebun. Oh, berkebun. Nah, mungkin bisa dengan berkebun. Dengan berkebun mungkin Bapak sebetulnya capek, cuman dengan berkebun Bapak Merasa terhibur. iya, merasa terhibur, seperti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Coba untuk sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak bisa menyampaikan perasaan pikiran Bapak? Alhamdulillah merasa lebih ringan, tidak terlalu berbeban seperti tadi. Terus juga tadi ya Pak ya, agar Bapak bisa melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan Bapak. Kebahagiaan ya keluarga. Iya itu. Jadi apapun yang Bapak rasakan sebetulnya wajar-wajar saja, karena Betul. karena kita bekerja, apalagi kita sedang berjuang demi keluarga, seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup nih. Cukup. Oke, kalau cukup sesuai janji di awal, karena kita melakukan sesi konseling pada malam hari ini hanya 30 menit, dan sekarang sudah menunjukkan menit ke 30 ya Pak ya. Jadi kita akhiri untuk sesi konseling pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bisa terbuka kepada saya dan bisa menyampaikan perasaan Bapak, pikiran Bapak, seperti itu. Dan juga dilihat selama sesi konseling tadi, Bapak terlihat sangat sukarela ya Pak ya. Terus juga Bapak terlihat tidak khawatir, karena tadi juga kan saya sudah berusaha menyampaikan bahwa kami memiliki asas kerahasiaan, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk konseling malam hari ini. Apabila nanti masih ada perasaan Bapak yang masih mengganjal atau mengganggu pikiran Bapak, apalagi sampai mengganggu aktivitas Bapak dalam bekerja ataupun di rumah, kita bisa bertemu lagi, seperti ya Pak ya. Mungkin dengan jarak waktu 1 minggu. Oke, kira-kira Bapak bisanya hari apa? Paling hari Minggu. Oh, hari Minggu. Iya. Ya, baik, hari Minggu. Untuk jamnya? Boleh jam siang bisa. Siang. Iya. Siang jam 1 mungkin ya Pak? Boleh. Iya. Ya, siang juga. Kalau di hari Minggu mungkin sudah santai, sudah kumpul keluarga. Nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, untuk melakukan sesi konseling berikutnya apabila masih ada perasaan yang mengganggu ataupun yang mengganggu pikiran Bapak, seperti itu ya Pak ya. Oke, alhamdulillah karena Bapak sudah merasa lega untuk malam hari ini. Nanti bisa Bapak menghubungi saya ya untuk sesi konseling selanjutnya, seperti itu ya Pak ya. Ya baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena Bapak sudah mau melakukan sesi konseling pada malam hari ini.
Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih.